Cerita dalam bahasa Indonesia. Primrose. Ini adalah hari yang dingin di awal Maret. Semua orang di desa menjalani pekerjaan mereka sehari-hari dan semuanya berjalan seperti biasa. Kecuali satu hal. Seorang gadis kecil yang aneh memegang buket bunga mawar berdiri di depan pintu sebuah rumah pertanian. Dia tidak dapat mengingat siapa dia atau bagaimana dia sampai di sana. Tapi sesuatu di dalam dirinya menyuruhnya untuk mengetuk. Iya, apa yang kau inginkan? Kau siapa? Aku tidak begitu ingat, Nyonya. Apa? Apa maksudmu kau tidak ingat? Dengar, aku punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan, jadi jangan buang waktuku. Bolehkah aku masuk? Di luar udaranya agak dingin. Tentu saja tidak boleh. Ada masalah apa? Lihat saja gadis ini. Dia bahkan tidak tahu siapa dirinya sendiri, atau dari mana asalnya, atau bahkan namanya, dan dia ingin masuk ke dalam rumahku. Ya, lihat sutra yang dia kenakan dan bunga yang dibawanya. Dia pasti putri orang kaya dan dia pasti sedang tersesat. Aku berharap siapapun yang merawatnya akan mendapat imbalan yang besar dari orang tuanya. Jika kau tidak mau, akan kurawat. Tidak. Kau tidak akan. Dia akan tinggal di sini bersama kita. Dan gadis kecil itu mulai tinggal bersama keluarga petani itu. Karena dia membawa seikat bunga ketika dia datang, mereka mulai memanggilnya Primrose. Ketika setelah beberapa minggu tidak ada orang kaya yang datang mencari putrinya. Bangun, Primrose. Pergilah. Keluarkan sapi dari tempat pengembalaan dan sebelum itu isi air dari sumur, sirami kebun dan pel kandang. Sekarang cepat bangun. Primrose kecil diminta untuk melakukan semua pekerjaan rumah dari pagi hingga malam. Tetapi dia tidak mengeluh dan melanjutkan pekerjaannya dengan riang. Dia suka menggembalakan sapi karena itu memberinya kedamaian dan juga ketenangan. Tapi dia kesepian dan merindukan seorang teman. Suatu hari... Aku pikir saudaramu ada di desa. Aku tidak punya saudara laki-laki. Oh ya, dia saudaramu. Seperti kau, dia tidak tahu dari mana asalnya. Kami melihatnya berjalan pelan di atas kruk. Dia sepertinya sedang sakit. Sakit dan berjalan menggunakan kruk? Anak malang, di mana kau melihatnya? Apakah dia tinggal dengan seseorang di desa? Dia sendirian dan dia tinggal di gubuk tua di dekat jalan menuju hutan. Hanya itu yang aku tahu dan hanya itu yang aku pedulikan. Jadi berhentilah menggangguku dengan pertanyaanmu. Hati Primrose yang lembut ingin membantu anak yang sakit ini. Jadi secepat mungkin dia pergi menemuinya. Halo, mereka memanggil aku Primrose. Dan mereka memanggilku anak malang. Aku punya jerami untuk dijadikan tempat tidur untukmu dan juga selimut. Kau sangat baik. Aku hanya tahu bagaimana rasanya kesepian dan tidak dicintai. Ya, itu membuat kita berdua sama, kan? Seperti saudara laki-laki dan perempuan. Aku tidak ingat kalau aku pernah punya keluarga. Aku juga tidak. Bisakah kita menjadi saudara? Iya, tentu saja. Primrose menemui bocah itu setiap hari dan membawakannya makanan yang akan dia ambil dari bagiannya sendiri. Suatu hari ketika bocah itu terlihat lebih pucat dari biasanya. Aku berharap aku bisa membawakan kau obat untuk membuatmu sehat kembali. Tidak, obat tidak akan menyembuhkanku. Kalau obat tidak bisa menyembuhkanmu, lalu apa? Kau mungkin akan menganggapnya sangat aneh. Tapi aku merasa bahwa satu-satunya hal yang dapat menyembuhkanku adalah kue. Sebuah kue? Aku tahu ini terlihat sangat konyol, tapi sesuatu di dalam diriku memberitahu bahwa aku benar-benar butuh kue untuk menjadi lebih baik. Aku hanya tahu itu. Primrose bertekad untuk mendapatkan kue untuk adiknya. Jadi pada hari memanggang berikutnya... Nyonya, bolehkah aku minta satu kue kecil untuk anak laki-laki yang malang itu? Pertama, aku harus merawat. Dan sekarang aku juga harus merawat anak laki-laki aneh yang malang itu. Tidak ada satupun remah yang akan kau dapatkan dari sini. Kue untuk anak yang malang. Primrose sangat sedih.
Tetapi dia memiliki sejumlah uang yang diberikan oleh beberapa tetangga untuk pekerjaan serabutan yang terkadang dia lakukan. Malam itu dia menghitungnya. Ada 6 pence. Tentunya itu mungkin cukup untuk membeli kue kecil untuk menyembuhkan saudara laki-lakinya. Dia memutuskan untuk membeli kue keesokan harinya. Tapi sebelum dia bisa... Primrose! Primrose! Iya, Nyonya. Kau punya 6 pence, bukan? Untuk apa kau membutuhkannya? Aku membutuhkan 5 pence untuk panci ini. Beri aku uang itu. Tolong biarkan aku menyimpannya. Aku ingin membeli kue untuk anak laki-laki yang malang itu. Selalu saja tentang anak laki-laki yang malang itu. Jangan lupa kalau kamilah yang telah merawatmu. Jadi sekarang berikan saja uangnya padaku. Primrose sekarang hanya punya 1 sen tersisa. Dia tidak bisa membeli kue dengan itu. Tapi roti? Pastinya sebuah roti sama bagusnya dengan kue. Dia baru saja akan memasukkan uang receh ke dalam sakunya ketika saudara angkatnya tiba-tiba mengambilnya dari dia. Aku ingin membeli permen. Aku mohon, aku telah menabung untuk membeli roti untuk anak laki-laki yang malang itu. Lupakan tentang bocah malang itu, kau tinggal di rumah kami. Hari itu, ketika dia pergi ke hutan untuk menggembalakan sapi, dia menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba dia mendengar suara termanis yang pernah ada. Tidak ada kue, tidak ada roti untuk diambil. Untuk adiknya yang sakit untuk menjadi sehat kembali. Siapa yang berbicara? Di bawah sini, Primrose. Dan Primrose melihat makhluk kecil, peri yang benar-benar peri dengan sayap berdiri di atas bunga Primrose. Dia tercengang. Jadi, kau membutuhkan kue, bukan? Iya, untuk menyembuhkan adikku yang sakit. Aku punya pilihan untukmu. Lihatlah, keluarga angkatmu memperlakukanmu tidak lebih baik dari seorang pelayan. Jadi, ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke suatu tempat di mana kau akan memiliki sebuah kastil dan pelayan untuk melayanimu, dan juga gaun dari sutra, kue dan puding, dan juga pie setiap harinya. Kau akan diperlakukan seperti seorang putri dan tidak perlu merasa bersedih lagi. Tapi, kau bisa pilih itu atau kuenya. Ambil kuenya, sembuhkan adikmu, dan kemudian lanjutkan tinggal seperti pelayan bagi keluarga ini. Jadi kau pilih yang mana? Buatlah pilihan yang sangat bijak. Terima kasih untuk semua hal menakjubkan yang kau bicarakan. Tapi aku seharusnya tidak bisa menikmati salah satu dari itu kalau mengetahui bahwa saudaraku sakit dan menderita ketika aku bisa menyembuhkannya. Aku memilih kuenya. Tiba-tiba ada kilatan cahaya seolah-olah seseorang telah menyalakan ratusan lampu di langit. Dan Primrose melihat begitu banyak peri kecil melayang di sekelilingnya. Terbang dengan sibuk. Beberapa membawa pot serbuk sari dan menuangkannya ke dalam mangkuk besar berisi cahaya, sementara yang lain mengaduk ladel besar yang terbuat dari cahaya di dalam mangkuk. Kemudian mangkuk berubah menjadi oven bundar dengan cahaya merah dan aroma kue manis yang paling manis memenuhi udara. Lalu dalam sekejap, peri membawakan ke Primrose sebuah kue yang tampak seperti mutiara. Bawa ini untuk adikmu. Aku ucapkan terima kasih banyak. Dalam sekejap, semua peri menghilang dan Primrose lari ke adiknya. Aku membawakanmu obat. Ambillah ini dan cepat sehat kembali. Bocah itu mulai memakan kuenya ketika Primrose menceritakan semua yang telah terjadi, dan kemudian tubuh bocah itu dipenuhi dengan cahaya terang. Dan ketika cahaya itu menghilang, alih-alih anak laki-laki, Primrose melihat berdiri di depannya seorang pangeran dan bukan benar-benar manusia. Oh, Primrose, sekarang aku ingat semuanya. Apa yang sedang kau bicarakan? Apakah kau tidak ingat aku? Aku adalah pangeran dari makhluk cahaya. Dan kau... Putri Peri. Oh iya. Dan sudah waktunya bagi kita untuk menjalani ujian. Kemarilah, Primrose, Pangeran Cahaya.
Selama berabad-abad makhluk cahaya dan peri hidup harmonis melayani dunia ini bersama-sama. Persahabatan kita sangatlah penting untuk menjaga kelangsungan alam ini. Nah, anakku, suatu hari nanti kau akan memerintah kerajaanku. Tapi hanya orang yang bisa menahan kegelapan dengan belajar yang bisa memahami pentingnya cahaya yang sebenarnya. Dan hanya satu yang bisa tersenyum di saat kesulitan, yang memilih untuk bersikap baik kepada orang lain ketika tidak ada orang yang baik padanya, yang berhak untuk memerintah kerajaan peri. Jadi kami mengirim kalian berdua ke bumi sebagai manusia biasa untuk menguji kekuatan hati kalian. Aku tidak ingat kalau aku pernah punya keluarga. Iya, dan sekarang kita ingat. Apa kau pikir kita lulus? Oh, ya kau benar. Kau lulus dengan warna terbang. Kau sakit dan ditinggalkan, tetapi kau tidak pernah mengeluh. Dan kau memilih kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaanmu sendiri. Meskipun orang lain jahat padamu, kalian berdua telah membuat kami bangga. Sekarang saatnya kalian kembali ke rumah. Lalu semua peri naik kereta cahaya yang besar dan terbang melintasi desa. Saat mereka terbang di atas pertanian, Primrose turun dan menyimpan buket bunga mawar emas di depan pintu mereka dan meninggalkan dunia manusia selamanya. Nah, kau dan aku mungkin bukan peri, tetapi ketika kita baik hati bahkan dalam menghadapi kekejaman, dan ketika kita menanggung masalah kita tanpa mengeluh, keajaiban akan terjadi dan kita segera menemukan hidup kita penuh dengan cinta dan kebahagiaan.